Saya ingin mulai pembicaraan ini hanya menyetir sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ikhtilafu ummati rahmatun." Perbedaan umatku itu rahmat. Umatku kalau mereka berbeda rahmat. Tapi kalau bukan umatku, kalau mereka berbeda itu azab. Kenapa? Ini sebenarnya yang perlu kita kaji. Kenapa begini? Karena manusia bawaannya saat mereka berbeda status, berbeda profesi, berbeda kepentingan. Perbedaan kepentingan ini membuat manusia itu saling menghancurkan, saling merugikan yang lain demi kepentingannya. Itu bawaan watak manusia. Hanya manusia yang berakhlaklah yang mampu membuat perbedaan itu saling memperkuat, saling harmonis, bukan saling melemahkan dan bukan saling menghancurkan. Saya hari ini berbicara sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan dengan Allah, bukan hanya sekedar ngomong, berharap bermanfaat. Dan kita tahu Rasulullah, yang inti dari perjuangan Rasulullah adalah seorang rasul, seorang nabi. Beliau lewat nubuah memiliki ilmu pengetahuan yang tiada tandingan, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat dengan misi utamanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki kepribadian dan akhlak manusia. Itu inti perjuangan. Kenapa itu menjadi inti? Karena pada hakikatnya manusia akan bahagia dunia dan akhirat, modal utamanya adalah akidah dan akhlak. Akhlak adalah psikis. Rasulullah sebagai orang nomor satu ahli terapi hati manusia dan akhlak manusia. Itu misi utama. Tidak diangkat pertama langsung seorang pemimpin. Masa Rasulullah memimpin? Yang jelas pemimpin Rasulullah pemimpin rumah tangga pertama. Dengan rakyatnya itu satu Khadijah. Yang lain bukan di bawah kepemimpinan Rasulullah, penantang Rasulullah. Masa dipimpin? Yang melawan Rasulullah, yang memblokade Rasulullah, yang mengisolasi Rasulullah, dan yang ingin membunuh Rasulullah, bukan orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Rasulullah. Ini episode Mekah. Tapi perjuangan inti Rasulullah sebelum jadi pemimpin itu tetap misinya liutammima makarimal akhlak. Itu misi utamanya. Berbicara kepemimpinan, berbicara keteladanan kepemimpinan Rasulullah itu sudah di episode Madinah. Kalau di Mekah jadi pemimpin bagi sedikit beberapa orang yang ikut Rasulullah, pemimpin cuma beberapa orang, yang lain bukan penantang. Periode Madinah lah
hasil proses perjuangan Rasulullah 13 tahun berproses Rasulullah sebagai seorang pemimpin itu di periode Madinah. Afdaliyatul Rasul, Rasulullah Nabi Muhammad dari antara semua Rasul, beliau itu yang paling afdal, nomor satu. Kenapa? Ada 3 hal yang ada pada Rasulullah di saat di Madinah. Pertama, kita sudah tahu persoalan nubuah, persoalan risalah itu tujuan utama. Tetapi Rasulullah menjadi rasul yang paling afdal. Salah satu sebabnya ada 3 hal pada diri Rasulullah. Pertama, al-mulku, kekuasaan, kerajaan. Nilai itu Rasulullah tidak mengultimatum beliau seorang raja, tetapi nilai kerajaan dipatuhi dan diikuti ada pada Rasulullah. Beliau bukan pemimpin dalam bentuk label, tetapi punya makna. Benar-benar orang yang memimpin dan di bawahnya benar-benar siap dipimpin oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Itu sudah periode Madinah. Yang kedua, pada diri Rasulullah ada sultanah, power. Kenapa? Beliau juga panglima tertinggi, bisa mengajar orang sahabatnya untuk berperang, bisa mengatur strategi perang. Apabila komit mengikuti strategi yang diatur Rasulullah, pasti menang. Yang ketiga, ada pada diri Rasulullah. Yang pertama tadi mulku, sultanah. Yang ketiga, ada hampir lupa saya. Ada yang ingat yang ketiga? Ada pada diri Rasulullah, yaitu nanti saya baru ingat. Tunggu dulu. Kemudian ada yang ketiga. Pertama, seorang raja. Yang kedua, seorang sultan. Yang ketiga, seorang pemimpin umara, amir. Jadi 3 hal ini bukan tujuan utama dari Rasulullah. Beliau pemimpin, beliau punya kesultanan, itu bukan tujuan utama, tetapi untuk menyukseskan tujuan utama, liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Kekuasaan yang ada pada Rasulullah, kepemimpinan yang ada pada Rasulullah bukan menjadi target hidupnya, tetapi sebagai alat untuk menyukseskan perjuangan inti, yaitu akidah dan akhlak. Sehingga perjuangan agama itu menjadi kuat, perjuangan akhlak menjadi kuat, karena pada diri Rasulullah ada kekuatan itu. Sehingga di saat Rasulullah menjadi pemimpin, benar-benar Rasulullah telah memfungsikan umatnya siap untuk dipimpin. Karena seorang pemimpin akan gagal apabila tidak mampu yang dipimpinnya siap untuk dipimpin. Maka Rasulullah lewat ilmu dengan nubuahnya memberi pengetahuan kepada mereka. Di saat manusia dibina akhlaknya, maka semua elemen itu akan berfungsi dan saling memperkuat.
Akhlak itu pencerminan kesatuan. Manusia kompak karena akhlak. Jangan memimpikan manusia bersatu harmonis apabila mereka gagal akhlak. Dalam sebuah ayat yang sering kita baca, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saya enggak terjemahkan semuanya, enggak cukup waktu. Tapi di situ dikatakan, ingatlah nikmat Allah kepadamu saat kamu saling bermusuhan, kemudian kamu bersaudara dan bersatu dengan nikmatnya. Ibnu Abbas mentafsirkan nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak. Maka kamu bersatu. Kamu dulu bermusuhan, dengan datang nikmat Allah, berhasil menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, maka kamu jadi bersatu. Dalam rumah tangga saja, konflik itu sebenarnya dimulai oleh kegagalan akhlak, kegagalan moral. Orang mengatakan, sekarang kan banyak perempuan itu istri gugat cerai suami, yang suami cerai istri, alasannya macam-macam, ekonomi dan sebagainya. Ada kekecewaan di sana. Kalau kita melihat dengan kacamata iman dan akhlak, bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu berbahaya apabila terjadi pada manusia yang krisis akhlak. Masih banyak mereka yang krisis ekonomi, tetapi mereka tidak terjadi efek-efek buruk. Terbukti di masa para sahabat, yang miskin dan yang kaya sama-sama ikut berjuang, sama-sama menjadi orang baik. Tidak ada alasan karena miskin. Yang kaya juga tidak ada alasan, tidak sempat berjuang bersama Rasulullah karena sibuk ngurus harta. Yang miskin tidak ada alasan tidak berjuang bersama Rasulullah karena sibuk cari makan. Akhlak dan moralnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Inilah yang menjadi masalah. Maka inti dari persoalan yang paling inti, kemampuan Rasulullah memfungsikan sahabatnya, memfungsikan umatnya pada fungsi yang sesuai dengan statusnya masing-masing. Kapan manusia berfungsi? Di saat mentalnya bagus. Maka kepemimpinan itu orang yang mampu memfungsikan yang dipimpin. Selama manusia tidak mampu memfungsikan yang dipimpin, maka kepemimpinan itu gagal. Ada elemen utama yang berbeda yang digambarkan oleh Rasulullah menjadi sebuah sumber kekuatan sebuah bangsa, sumber kemajuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan qiwamud dunya bi arba'atin. Bagus kokoh negeri ini, dunia ini dengan 4 unsur. Pertama, ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Yang kedua, adilnya pada para umara. Yang ketiga, murahnya orang kaya. Yang keempat, doanya orang miskin, orang fakir. Apa sekarang kita tidak punya orang alim, orang cerdas? Banyak. Apa tidak punya para pemimpin? Semuanya mengejar kepemimpinan, berparpa. Apa tidak punya orang kaya? Luar biasa yang kaya, banyak. Apa banyak ada orang miskin? Itu lebih luar biasa lagi banyaknya.
Kenapa kita tidak kuat? 4 unsur itu ada kan? Orang cerdas ada, ulama ada, pemimpin juga ada, umara juga ada, orang kaya juga luar biasa, orang miskin lebih luar biasa lagi banyaknya. Kok tidak tegak? Karena disfungsi. Disfungsi ilmunya ulama, disfungsi kepemimpinan para pemimpin, disfungsi kekayaan orang kaya, dan disfungsi orang miskin. Siapa yang membuat mereka berfungsi dan bermanfaat? Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kapan orang alim itu berfungsi ilmunya? Apabila punya nilai moral yang bagus. Orang cerdas itu, ulama, ilmu ulama, kalau ulama dalam istilah Rasulullah, itu ulama orang yang takut pada Allah dan sayang kepada makhluk. Itu ulama. Bukan sebatas cerdas dalam intelektualitas. Intelektualitasnya ditransfer lewat lisan dan tulisan, tetapi kepribadian tertransfer oleh sikap dan perilaku. Lisanul hal yang mempengaruhi yang lain. Ilmu ulama yang seperti inilah yang membuat pemimpin jadi orang adil, yang mampu membangun calon-calon pemimpin bersifat adil, bukan zalim, yang mampu mendakwahkan orang kaya, hartanya bermanfaat kepada orang lain, tidak mental kapitalis. Dia kaya untuk bermanfaat kepada orang miskin, bukan hanya untuk menampakkan kekayaannya pada orang yang tidak berada, bukan untuk sebuah kesombongan. Yang miskin kapan dia bermanfaat? Apabila dia dekat dengan Allah, dengan doa-doanya. Tapi kalau gagal akhlak, yang miskin jadi predator orang kaya, yang jadi pemimpin menzalimi rakyatnya, yang punya ilmu hanya untuk sebuah kesombongan, yang selalu jadi kisru dengan kecerdasannya. Maka inilah yang dikatakan, innamal umamu akhlaquma baqiyat wa in hummu zahabat akhlaquhum zahabu. Kekuatan sebuah bangsa adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya ini hilang, maka hilang bangsa itu. Mereka saling berbeda kepentingan, berbeda profesi, maka perbedaan itu saling menghancurkan. Kegagalan pemerintahan kita, kegagalan pembangunan kita, bukan sedikit orang cerdas, tetapi sedikit orang berakhlak. Orang berakhlak itu adalah orang yang selalu ingin tampil bermanfaat kepada yang lain, mengorbankan kepentingan dirinya untuk orang lain, selama tidak bertentangan dengan aturan dan syariat. Bukan orang memperjuangkan kepentingan dirinya, mengabaikan kehancuran orang lain. Itu akhlak. Coba dalam sebuah rumah tangga, kalau istri berakhlak gimana? Kalau ada tawaran suami, Dek, apa kamu saya beli mobil? Jangan bang, pakai aja uang untuk kepentingan abang. Saya lebih bahagia melihat abang itu senang. Yang suami juga bilang, saya lebih bahagia melihat kamu senang, biar saya susah demi kamu senang. Yang istri juga ngomong, biar saya susah asal abang senang. Gimana jadinya? Dua-duanya jadi nikmat dan bahagia puas. Coba kalau ego, demi diri sendiri, dua-duanya begitu, pasti konflik dan tidak harmonis. Tidak hadir ingin menyenangkan yang lain, tidak mau berkorban untuk bermanfaat kepada yang lain. Orang berakhlak itu sebenarnya begitu. Antahmila muradaka ala muradi ghairika, li muradi ghairika. Tujuanmu kamu korbankan
demi untuk kepentingan orang lain, malam yukhalifus syara, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Itulah akhlak. Maka persoalan kita sekarang, kenapa terjadi kezaliman? Kenapa terjadi orang kaya kapitalis? Kenapa orang miskin jadi predator orang kaya, predator masyarakat? Semuanya kegagalan dan krisis akhlak dan akidah. Dan ini menjadi fenomena, semuanya akui. Manusia dua sisi. Kalau berhasil dibina, dia jadi solusi. Kalau gagal dibina, dia jadi masalah. Ada orang cik menandi, munyuk anak katnya, gagal kebina, dia punya kek kerol. Malah anak membunuh orang tuanya atau sumber penderitaan orang tuanya. Kenapa? Gagal dibina. Tapi kalau sukses dibina, jadi solusi bagi orang tuanya dan bagi yang lain. Bina apa? Kepribadian dan akhlak. Karena untuk mencerdaskan semua orang tidak bisa, tapi memperbaiki semua orang itu bisa. Orang bodoh yang baik, orang cerdas yang baik, orang kaya yang baik, pemimpin yang baik, orang miskin yang baik. Yang penting baik. Karena untuk masuk surga bukan dipertanya seberapa kaya kamu atau seberapa miskin kamu, seberapa baik kamu. Maka dulu saya tulis sebuah buku. Salah satu dari inti perjuangan Rasulullah adalah keberhasilan beliau memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik. Sehingga Islam mewarnai peradaban dunia. Coba lihat dalam sejarah-sejarah. Yang bawa Islam, saya di SD dulu kan baca-baca. Perjuangan Rasulullah, kenapa Islam dulu maju? Karena mampu orang-orang kuat diperbaiki dan orang-orang yang baik diperkuat. Umar pengganggu perjuangan Rasulullah. Saat masuk Islam, beliau adalah orang kuat, maka kekuatan Islam ada di sana. Ada para budak, manusia-manusia penggembala kambing, berubah jadi pemimpin dunia, pengukir sejarah pejuang. Orang-orang lemah jadi kuat, dia orang baik jadi kuat. Kegagalan kita tidak mampu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang yang kuat, maka bermasalah dalam kehidupan ini. Yang kuat zalim, yang lemah juga jadi predator, jadi masalah. Maka oleh karena itu, lewat hari ini mengikuti Rasulullah, pertama, kepemimpinan itu bukan tujuan utama. Kekuatan dan kekuasaan bukan tujuan utama, tetapi sebagai alat memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, memperkuat keadilan, memperkuat kecerdasan, memperkuat sifat-sifat sosial. Bukan tujuan utama. Tidak ada arti sebuah kekuasaan dan kekuatan apabila kebaikan terbiarkan dan hancur. Untuk apa sebuah kekuasaan? Hanya untuk memperkuat kezaliman. Maka oleh karena itu, orientasi orang beriman, dunia mazra'ah lil akhirah. Semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk memperkuat bagaimana dunia ini menjadi investasi hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Itulah konsep kepemimpinan dalam Islam. Kalau kepemimpinan menjadi tujuan utama, akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Kalau harta dan kekayaan menjadi tujuan utama, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Maka oleh karena itu, pada hari ini, yang perlu kita ingat, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, kembali kepada akhirat. Maka ikutilah gaya Rasulullah, pola Rasulullah, sehingga perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga. Jangan sampai perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke neraka. Kalau perjalanan hidup ke neraka, lebih baik kita tidak pernah dilahirkan oleh ibu atau mati kecil, jauh lebih bahagia. Itu sebenarnya yang perlu kita ikuti. Apa yang saya katakan bukan dasar dari pemikiran saya sendiri. Itulah apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah dan oleh Allah untuk kepentingan kita semua.